Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genci Perkasa dari kelas Legal Audit B akan mempresentasikan rangkuman materi pertemuan 1-7. Yang pertama adalah peristilahan pengertian. Ada legal opinion yang merupakan jawaban atas suatu isu hukum, tulisan yang berupa pendapat hukum yang dibuat oleh advokat atau paralegal untuk kepentingan kliennya. Yang kedua adalah legal review, yaitu tulisan yang mengulas dan meninjau suatu dokumen hukum, kasus hukum, regulasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan ulasan dan gagasan terhadap isu-isu hukum yang dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan serta perspektif lainnya. Yang ketiga adalah legal advice, yang secara umum didefinisikan sebagai suatu penilaian dan penerapan prinsip hukum pada suatu faktual tertentu. Hanya memberikan informasi hukum tidak dianggap sebagai legal advice. Legal advice umumnya melibatkan menyarankan atau memprediksi tindakan berdasarkan pada evaluasi situasi hukum tertentu seseorang atau entitas. Lalu ada legal drafting yang memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah legal drafting dapat berarti persiapan dokumen hukum tertulis seperti memo atau kontrak. Biasanya pengacara menggunakan kata menyusun surat ketika melakukan legal drafting. Yang kedua, legal drafting dapat berarti tugas menyiapkan transaksi dengan memasukkan substansi hukum yang mendasarinya, strategi untuk mewakili klien dalam suatu transaksi, keterampilan negosiasi, dan kemampuan untuk menutup transaksi. Yang ketiga, legal drafting dapat berarti penulisan teks hukum yang mengikat. Teks hukum ini bertujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Kemudian ada memorandum hukum. Memorandum hukum kurang lebih sama dengan legal opinion. Yang membedakan ialah bahasa di dalam memorandum hukum lebih luas dan memorandum hukum dapat dibuat oleh mahasiswa hukum. Yang terakhir ada legal audit, yaitu suatu pemeriksaan dan atau penilaian permasalahan-permasalahan hukum mengenai atau berkaitan dengan suatu perusahaan. Legal audit diperlukan untuk hal-hal seperti A. Perusahaan yang akan melakukan initial public offering atau IPO. B. Perusahaan yang akan melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi. C. Perusahaan yang akan melakukan transaksi kredit sindikasi. Dan yang terakhir D. Perusahaan yang akan dijual, di mana legal audit dilaksanakan apabila pihak pembeli menginginkannya. Kemudian ada legal opinion yang pada hakikatnya untuk menjawab isu tertentu yang muncul dari klien. Oleh sebab itu, legal opinion biasanya terdiri dari 3-5 halaman dan haruslah dibuat secara terfokus, sistematis, dan proporsional. Akibatnya, legal opinion hanya terfokus pada masalah klien, tidak pada luar masalah tersebut. Dan pembuatannya, legal opinion tidak memiliki format baku, tapi umumnya terdiri dari 4 hal. Yang pertama, duduk perkara, yang dimana dibuat deskripsi singkat tentang latar belakang dari pertanyaan yang diajukan oleh klien. Yang kedua ada dasar hukum, di mana pada bagian ini memuat ketentuan apa saja yang berkaitan dengan isu tersebut. Dasar itu dapat sumber dari sumber hukum seperti peraturan perundangan, jurisprudensi, traktat, perjanjian dalam lapangan perdata, doktrin, dan atau kebiasaan. Yang ketiga ada pendapat hukum, isi yang berupa analisis terhadap isu yang ditayakan dikaitkan dengan dasar hukum yang telah diidentifikasi. Dan terakhir ada kesimpulan, di mana legal opinion yang memuat beberapa kalimat yang mempertegas apa inti dari pendapat hukum dan saran atau rekomendasi hukum yang diberikan kepada klien. Tujuan dari legal opinion adalah untuk menjabarkan suatu konsep sebuah hukum, baik eksplisit atau eksplisit, jika terdapat kontraksi yuridis akibat protes masyarakat terhadap penerapan suatu aturan. Manfaatnya secara proporsional untuk memberikan masukan dan bagi penegak hukum agar lebih berhati-hati dalam mengeksekusikan aturan hukum, serta memperhatikan dampak bagi masyarakat yang timbul akibatnya. Lalu secara substansial untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang muncul dalam suatu peraturan hukum. Legal opinion hakikatnya harus berasal dari ketidaksenangan masyarakat akibat penerapan hukum yang tidak logis dan penerapan dan penegakannya. Penalaran hukum merupakan kegiatan akal budi dalam memaknai setiap istilah dalam suatu proposisi. Menghubungkan mengambil kesimpulan, penalaran juga dapat diartikan sebagai bentuk pemikiran atau kegiatan mengolah pengetahuan untuk mencapai kebenaran. Terdapat 2 bentuk penalaran. Yang pertama adalah deduksi, yaitu silogisme, yaitu proses penyimpulan yang bertolak dari prinsip-prinsip universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi. Yang kedua adalah induksi, yaitu proses penyimpulan yang bertolak dari penyelidikan, eksperimen, pengetahuan, data, fakta, atau bukti yang partikular seperti sebagai premis untuk sampai pada konklusi. Induksi memiliki 2 jenis. Yang pertama induksi generalis, yaitu pembentukan gagasan atau simpulan atas dasar suatu kejadian yang sudah pernah dialami sebelumnya. Dalam induksi generalis, penalaran terdiri dari premis yang analognya yang selanjutnya ditarik kesimpulan bersifat umum. Sedangkan yang kedua ada induksi analogi, yaitu suatu analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada 2 fenomena. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang terjadi dalam fenomena pertama dapat terjadi pada fenomena kedua. Dan yang terakhir ada 5 teori penalaran hukum. Yang pertama, identify the applicable source of law, yaitu mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin. Yang kedua, analyze the source of law, yaitu menganalisis sumber hukum tersebut untuk menerapkan aturan-aturan hukum yang mungkin. Yang ketiga, ada synthesis the applicable rules of law into a coherent structure, yaitu mensintetiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yaitu mengumpulkan ke aturan khusus di bawah aturan umum. Yang keempat ada research the available facts, yaitu menelaah fakta-fakta yang tersedia. Dan terakhir ada apply the rule structure of rules and facts, yaitu menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang muncul dari fakta tersebut dengan menggunakan kebijakan yang terletak di dalam aturan hukum dalam memecahkan kasus sulit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.